pusu nimai sakena tura. Bujur. Kita akan mulai diskusi kita terkait satu kata buat penceng. Dan terima kasih buat yang sudah hadir di Ya. sini. Terima kasih. Kenalkan ya, Simpe Sinulingga. Saya tinggal di Desa Budaya Lingga ini. Yang mungkin nama Desa Budaya Lingga ini udah dikenal seantero dunia. Cuma karena kita juga miris dengan nama budayanya, harus kita buat sebuah wadah kumpulan di antara orang-orang yang miris dengan pergeseran budaya. Jadi kita bawa tema hari ini penceng. Sebenarnya kata penceng ini kita juga tidak tahu kapan dimulai ada kata penceng. Yang saya ingat sendiri itu sekitar tahun 2000, itu awal pertama kali saya mendengar kata penceng. Itu dulu ada judi seperti sekarang istilahnya togel. Dulu ada namanya Kim. Apa kepanjangannya saya juga tidak tahu. Tapi metodenya sama dengan togel. Dari situ muncul kata penceng. Pembelian kupon biasanya harganya 1.000 untuk satu nomor satu kupon. Kalau dibilang penceng berarti dia setengah, cuma 500. Jadi bisa dibeli langsung 2 nomor sekaligus dengan harga 1.000. Jadi di situ dikategorikan penceng itu berarti setengah. Hadiah yang akan diterima juga setengah. Nah, kemudian ada lagi daerah itu daerah Trudeleng, wilayah Tigan Reket sampai ke Siabang-abang sana. Ada lagi kita dengar istilah pancung. Nah, kedekatan nama penceng dan pancung ini agak berdekatan. Pancung itu pembelian minuman di kedai kopi. Kita beli kopi, kita bilang kopi pancung, kita bilang kopinya cuma setengah gelas. Nah, ini juga kita simpulkan arti kata pancung ini juga setengah. Artinya yang penuh tadi dipancung, dipotong jadi setengah. Itu awal-awalnya kita temukan pemahaman kata penceng ini. Apakah itu berkaitan dengan pancung? Kita juga belum riset, belum tahu. Lalu belakangan itu sekitar 2010 mulai ada muncul kata penceng. Itu dikategorikan terhadap penari bayaran dari luar daerah tempat yang mengadakan acara. Kalau misalnya ini acara di Lingga, kita undang penari dari luar untuk mengisi acara atau sebagian dari penari dari acara itu disebut penceng. Itu awal-awalnya. Cuma kenapa sampai mereka disebut penceng? Itu juga kita belum dapat. Nah, sekitar tahun 2012 kita temukan pergerakan penceng ini meluas. Meluas bahkan udah paling populer daripada nama Aron Landek. Jauh lebih populer penceng. Cuma konotasinya di sini agak negatif. Konotasi pemahaman dengan penceng ini bukan lagi mengartikan setengah atau sebagian, tapi justru konotasinya penceng ini memberikan tarian yang bebas. Bebas. Jadi konotasi negatifnya lagi, bahkan sampai ada yang mengklaim penceng-penceng ini juga malah bisa kita ajak koordinasi, mengarah kepada prostitusi, mengarah ke arah prostitusi, bisa di booking gitu. Jadi pemahaman negatif ini tadi yang sangat kita khawatirkan, malah jadi mewakili karo secara keseluruhan.
mewakili Karo secara keseluruhan. Jadi begitu ada gendang, ada acara, gendang guro-guro aron yang paling umum memanggil penceng, ini nanti diklaim inilah Karo. Ini yang kita khawatirkan, ya. Inilah Karo. Sementara kalau kita dengarkan cakap di Kede, pembicaraan orang-orang di Kede atau malah di sekeliling tempat acara, ini tidak ada yang menyatakan penceng ini ke arah hal positif. Mereka justru mengarahkan pikirannya, pembicaraannya ke arah erotis, gitu, ke arah erotis. Ya, dalam bahasa Karo aku tirukan ya bagaimana mereka mengatakan limin goyangan nahdai, mantap kul sikap naringa. Nah, ini yang mereka muncul dalam pembicaraan. Ini kan mengarah ke arah erotis dia. Jadi ini yang kita khawatirkan. Kita selaku penggiat budaya, pemerhati tradisi, ini begitu bahaya. Sosial kita bisa terancam. Itu makanya kita sedikit menentang keberadaan penceng ini. Jadi saya sendiri sudah beberapa kali berusaha memviralkan penceng ini supaya bukan maksud menyudutkan. Dan saya sendiri nggak pernah menyebutkan penceng ini dari mana, karena asalnya juga saya nggak tahu. Beberapa yang saya tanya juga bilang dari mana. Ada juga yang bilang dari daerah Tiga Panah katanya. Ada lagi yang bilang dari Medan katanya. Ada lagi yang bilang dari Langkat katanya, dari Binjai. Nah, kita kan nggak tahu sebenarnya mana sih penceng ini asal usulnya. Tapi kekhawatiran kita tadi ini kalau tidak dibicarakan secara serius, ini bisa makin besar ini bahayanya. Makanya begitu saya sendiri viralkan itu, banyak sebenarnya ancaman yang saya terima. Bukan dari penari, pemain keyboard ada kemarin dari daerah Tiga Lingga sana, kan aneh. Daerah Tiga Lingga sana bilang janganlah posting, upload video yang tidak baik tentang penari Karo katanya. Nah, di sini kan ada takut kita ini ada salah paham. Mungkin dia mengira saya merusak Karo. Ya. Merusak Karo. Padahal tujuan itu kalau ini tidak dibicarakan, ini akan makin meluas. Saya gebrak terus, saya nggak mau tahu gitu. Saya nggak mau tahu, terserah mau dibenci atau enggak. Yang penting ini kebenaran ini harus kita ungkap. Saya jelaskan. Kalau begitu, bagaimana solusi saya bilang? Kalau tidak diungkap itu, siapa yang bicarakan? Harus kita ungkap. Kemudian ada lagi dari penari yang mengatakan, ini dengan kasar pula, ya. Sok kali kau, kasihan kali kau campuri urusan orang lain katanya. Nah, urusan siapa yang saya campuri gitu? Saya nggak suka mencampuri urusan orang, karena urusan saya banyak kan gitu. Cuma saya juga memahami itu adalah kesalahpahaman juga. Dia tidak mengerti kemana saya bawa. Kemudian ada lagi, saya kemarin ada dapat info, dia mengaku dialah ketua grupnya para penari dari Langkat juga. Dia bilang ini dengan halus, saya simpati, makanya saya ajak ngomong agak panjang. Dia bilang itu adalah udah profesi kami di sana dan itu udah pekerjaan, job. Gitu. Itu job katanya. Wah, baguslah aku bilang. Tapi alangkah baiknya job itu jangan diatasnamakan Karo. Kalau yang saya kategorikan begini, tempat acara ini kan jambur. Nah, jambur itu kalau bagi orang Karo itu sakral. Kenapa aku bilang sakral? Jambur dulu ini tempat tidur dan tempat berkumpul anak muda dan duda. Dari sini ada pembinaan. Anak muda dibina oleh yang lebih tua, yang seniornya gitu. Dan malah muda-mudi dulu nggak bisa tidur di dalam rumah adat, mereka tidur di jambur. Nah, setiap persoalan antara kesain pun ini dibicarakan di jambur.
ada acara mau perkawinan, tempat runggu itu di Jambur. Yang sekarang mungkin kita klaim Jambur itu adalah aula besar ini. Ini sebenarnya kan awalnya saya dengar kalau di sini masih menganut nama los, bukan Jambur. Ini los, ini bahasa Belanda. Los ini bahasa Belanda artinya balai. Balai tempat pertemuan. Nah, karena konsep los ini sama dengan konsep Jambur, tempat pertemuan juga, akhirnya los ini kita sebut juga Jambur. Nah, Jambur ini tempat duka cita, sukacita, purpur sagai, damai antara kampung, antara perbapan. Dulu perbapan ini pimpinan antara beberapa kampung. Ini yang dibicarakan di Jambur. Ya. Berarti ini adalah sebuah tempat sakral. Acara adat juga dilakukan di Jambur. Bahkan beberapa ritual dilakukan di Jambur. Ini tempat sakral. Kenapa harus dikotori dengan tarian-tarian erotis? Kalau misalnya kalian buat, itu yang saya ungkapkan sama mereka. Kalau kalian buat, ada buka judi di situ, ini hiburan katanya, kalian menari di situ, itu nggak pernah dipermasalahkan. Terserah mau erotis, mau buka baju, buka celana di situ, terserah. Ibaratnya kita di kolam renang pakaian renang gitu. Jangan kita dipajak pakaian renang, ini kacau. Ya, ini kacau. Nah, di diskotik, kafe remang-remang, di situ mainkan penceng. Iya, silahkan, nggak ada persoalan. Dan itu nggak mungkin mewakili karo. Ini yang kita khawatirkan itu. Jadi sekarang penceng ini sudah ada di tengah-tengah kita. Di Jambur. Disaksikan oleh anak-anak. Disaksikan remaja, orang tua. Ini bahaya. Mereka yang belum paham, yang mulai remaja ini kan masih beranjak memahami sebuah budaya. Begitu mereka tidak paham melihat itu, dia akan langsung mengklaim, wih kami karo itu hebat. Gitu nanti jadinya. Karena masa transisi ini, pubertas ini kan bahaya. Ini yang bisa terpengaruh. Begitu dia melihat itu, muncul niat dia untuk melakukan itu, ini yang gawat. Ini bisa merusak seluruh sosial karo. Di mana-mana nanti penceng itu adalah karo. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Terus ungkapan mereka begini, yang bilang penceng siapa? Nah, ini juga yang jadi tantangan kemarin saya bicara. Saya tidak tahu yang bilang penceng siapa, tapi di panitia sendiri, ya mereka menyebut kita panggil penceng dari sini, kita panggil penceng dari sana. Itu yang disebut panitia. Dari situ kita tahu mereka penceng. Mungkin mereka sendiri tidak tahu kalau mereka itu disebut penceng. Nah, ini juga yang harus kita pahami. Biar kita tidak mengerucut menyalahkan ini kelompoknya. Mereka juga kasihan jadinya, mereka diklaim negatif itu kasihan. Tapi karena mereka juga enjoy, ya di sini juga kita tidak terima. Dan begitu seringnya saya viralkan itu, tiba-tiba kemarin PMS angkat bicara. Itu video saya terakhir kali itu saya upload. Ya teman-teman udah sempat saya koordinasi dulu, ini akan ku upload saya bilang. Begitu saya upload, hitungan minggu 10.000 viewer. Ini kan luar biasa. Ya, 10.000 viewer kan berarti langsung viral. Jadi yang nge-share juga nggak tanggung-tanggung. Setiap ketemu di-share, setiap ketemu di-share. Padahal saya udah agak frontal berbicara, agak keras. Ya. Saya justru bagaimana supaya orang berbicara ini gitu. Karena kalau kita bicarakan dengan orang lain, nggak ada titik temu. Jadi kita harus cari juga titik temu di mana, siapa penceng ini, siapa yang nanti membela, ya, siapa yang menyangkal. Di sana kadang-kadang. Jadi tiba-tiba ada organisasi besar karo, PMS angkat bicara. Dia bilang tidak ada lagi kata penceng. Bahkan sampai dideklarasikan di Langkat, itu kemudian diundang juga saya ke sana. Ya, diundang ke sana karena ini katanya deklarasi Aron Langkat, tidak ada lagi kata penceng. Ya, siapa yang tidak senang?
Saya sendiri langsung acungi jempol. Kalau bisa 100 jempol buat satu postingan itu udah aku kasih. Ternyata cuma satu yang bisa. Karena jempol juga cuma 4 kan gitu Pak. 5 ya. Ya. Itu. Seminggu berikutnya saya lihat di YouTube. Ternyata memang perubahan terjadi. Nama Aaron Langkat muncul setiap postingan. Setiap upload video muncul. Isinya sama. Nah, ini juga yang jadi ya nama apalah sebuah nama kan gitu. Isinya sama. Saya viralkan lagi, apa kata mereka? Itu udah akhir acara katanya lagi. Nah, itu kan udah akhir acara katanya. Jadi itu udah nggak ada lagi orang di situ. Jadi itu udah penutup. Ya, jadi itulah penutup ya. Bagaimana supaya masih semangat itu aja katanya. Jadi ada lagi yang mengatakan ini tokoh juga ini yang bicara ini. Tokoh dari Namorambe ini. Ya. Saya nggak suka sebut namanya. Dia bilang apa? Inilah gairah anak muda. Nah, ini juga yang dibilang. Ini tokoh ini yang bicara. Ini gairah anak muda. Nah, berarti di sini kan gini. Ada pro kontra dengan keberadaan ini. Yang pro bukan malah membuat sebuah perbaikan, itu bahayanya aku lihat. Dia justru mencari kebenaran keberadaan Penceng ini. Bukan mencari solusi merubah ikon Penceng ini. Hanya mencari pembenaran. Pernah aku upload sebuah video itu dari daerah Deli Tua karena aku langsung di tempat. Ku saksikan langsung, ku rekam langsung. Nah, ku upload. Ada rupanya penarinya pertemanan aku di Facebook. Tiba-tiba dia inbox, Pak tolong dihapus. Itu aku mau sekolah pendeta katanya. Tolong dihapus Pak. Nanti dilihat mamaku marahin aku katanya. Kan ini kekhawatiran tadi. Berarti dia kan terjerumus secara tidak sadar ini. Itu maksudku. Yang mana kamu gue bilang? Rupanya yang paling ini juga, yang paling erotisnya. Kan. Jadi itulah kadang-kadang yang harus kita pahami. Kenapa kita bukan anti. Kalau saya sendiri udah pernah bilang di sanggar di Langkat kemarin, kita buka sanggar di Namo Kurutara, ya Sanggar Surat Haru, aku bilang begini. Nama Penceng ini nggak usah lagi hilangkan karena udah populer. Isinya kita ubah, aku bilang. Kita format karena udah populer. Bilang aja Penceng itu karo gitu, tapi isinya munculkan tradisi di dalam. Jadi nggak kesulitan lagi untuk mempopulerkan tradisi karena udah sempat populer dengan sebuah nama. Itulah kira-kira ya beberapa pengalaman dengan Penceng, beberapa pemahaman juga. Jadi ya kita buka diskusi di sini dari teman-teman semua, apa pendapat kita dengan Penceng ini. Itu dulu, terima kasih. Narasi tentang Penceng secara historis ataupun secara pergerakannya sampai hari ini. Ya, barangkali ada yang mau menanggapi atau menambahi silakan. Tidak jadi bentuknya ini diskusi ya, bukan ada moderator, ada yang bertanya. Itu tidak. Bang. Nah, sebelum saya perkenalkan diri dulu, nama saya Raja Onil Purba. Oke, asal dari Langkat. Pandangan saya sih Bang, akan Penceng ini ya saya jujur memang dari hati saya memang paling benci dan paling jijik lihat seperti itu gitu. Artinya apa? Ya itu menurut saya macam ya menghilangkan garis budaya sih itu. Toh lagi Langkat kan banyak sebenarnya yang tertanam gitu sih budaya-budaya Langkat ini Bang. Itu jadi saya pun mencari itu pun payah. Mencari data-data apa kayak repertoar musik-musik Langkat begitu. Ini setiap ada kerja tahun, setiap ada kerja acara apa-apa, selalu apa dipanggil Penceng. Dan saya yang paling tidak suka itu ya hal kecil lah Bang, hal kecil aja gitu. Seperti kita asal mau nari ataupun landak bahasa karonya kan. Kita kan wajib memakai sarung itu.
mereka tidak lagi memakai itu. Itu tarian pun memang ya betul erotis. Sosor aja didatanginya. Apanya datangnya ya itunya lah. Corong terus. Dan saya paling gondok juga tuh sih bang. Ya saya saksi ada depan mata gitu. Ya ada duit memang nih cepet 100.000 masuk ke sini. Itu yang saya pandang tuh, saya lihat. Wow, hebat menurut saya seperti itu kayak gitu. Jadi ya yang nyanyi penceng kan nyanyi situ bang. Makanya sini pun saya ada kebingung. Yang nyawer ke penyanyi. Dan di situ pun saya ada juga kebingungan penceng ini apakah dimulai dari perkolong-kolong juga bang? Apakah bisa dimulai dari perkolong-kolong tiba-tiba perkolong kan identik dengan lagu-lagu yang agak slow, agak gimana gitu kan ada kayak pantun pedah-pedahnya lah gitu bahasanya bang. Nah, apakah dimulai dari situ maka terus anak muda ini mau mengembangkan terjadilah penceng apakah seperti itu? Sekian dari saya bang.